Cara kerja top down parser ini yaitu menelusuri setiap node pada parser tree. Jika dilihat pada gambar, mulai dari S sentence, kemudian menuju ke non prase, kemudian menuju lagi ke determinan. Determinan akan membentuk kata the akan menuju ke noun, noun akan membentuk kata dog. Kemudian dari dog ini menuju ke verb frase, kemudian ke verb. Dari verb akan membentuk kata case, kemudian lanjut ke non frase, kemudian menuju ke determinan, lalu akan membentuk kalimat the. Selanjutnya menuju ke n, kemudian membentuk kalimat cat. Jadinya the dog catch the cat. Top down parser ini dapat juga digunakan sebagai dapat juga digunakan dengan berbagai bahasa pemrograman. Namun akan lebih baik jika declarative language seperti Prolog atau LISP. Hal ini disebabkan oleh karena pada dasarnya proses parsing ini ialah proses searching atau pencarian yang dilakukan secara rekursif atau perulangan, dan backtracking, di mana proses ini sudah tersedia secara otomatis. Kemudian ada bottom parsing. Bottom up parser bekerja dengan cara mengambil satu demi satu kata dari kalimat yang diberikan untuk dirangkaikan menjadi konstituen yang lebih besar. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai konstituen tersebut terbentuk ialah sentence atau kalimat. Dengan demikian, metode bottom up bekerja dengan cara yang terbalik dari top down yang tadi. Cara kerja bottom up parser ini bekerja secara bottom up, antara lain bottom up parser biasa dan shift reduce parser. Program 2 ini menunjukkan contoh implementasi bottom up parser biasa dalam Turbo Prolog. Cara kerja bottom parsing ini beda dengan yang tadi. Kalau ini dia dari bawah, dari start akan menghasilkan ke the menuju ke determinan, dari determinan menuju ke dog, dari dog menuju ke noun, noun akan menuju ke non frase ini menuju lagi ke case, dari case menuju ke verb, kemudian dari verb menuju ke kalimat the, kemudian menuju lagi ke determinan, lalu dari determinan menuju ke cat, kemudian menuju ke noun, lanjut ke non frase, kemudian ke verb frase, yang terakhir ke sentence. Kalau yang tadi dari atas, bottom up parsing ini dari bawah, bedanya. Ada juga gabungan top down dan bottom up parser. Baik top down parsing maupun bottom up parsing memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Metode top down mampu menangani grammar dengan empty production, namun tidak dapat menangani grammar dengan lab recursion. Sedangkan metode bottom up dapat menangani lab recursion, namun tidak dapat menangani empty production. Dengan demikian, metode parsing yang terbaik ialah metode yang dapat menggabungkan top up dan bottom parsing. Ada beberapa metode yang dikembangkan yang menggabungkan kedua metode ini. Di antaranya ialah left corner parsing serta early parsing. Cara kerja left corner parsing ini ialah dengan mula-mula menerima sebuah kata, kemudian lanjut menentukan jenis konstituen apa yang dimulai dengan jenis kata tersebut, kemudian melakukan proses parsing terhadap sisa dari konstituen tersebut secara top down, dari atas ke bawah. Dengan demikian, proses parsing ini dimulai secara bottom up dari bawah ke atas dan diakhiri secara top down dari atas ke bawah. Contohnya seperti gambar di bawah ini.
Ini adalah cara kerja left corner parser. Dari subjek dia ke bawah, kemudian ke atas, kemudian ke bawah lagi, kemudian ke atas, kemudian dia ke bawah lagi, kemudian ke atas, bawah. Lanjut. Kemudian 4 interpretasi semantik pada NLP. Interpretasi semantik bertujuan untuk menerjemahkan kalimat menjadi berbentuk representasi yang disebut logical form. Sedangkan contextual interpretation akan menerjemahkan logical form ke dalam bentuk representasi lain yang disebut knowledge representation atau final meaning representation. Ini adalah tahap-tahap interpretasi kalimat. Ada sentence, ada noun phrase, ada verb phrase. Lanjutnya ada the logical form. Logical form merupakan bentuk representasi arti secara konteks independen atau bebas konteks dengan menggunakan hukum-hukum logika. Logical form dipandang sesuai untuk arti dari bahasa alami karena bahasa alami memiliki persamaan-persamaan dengan pernyataan-pernyataan logika. Sebagai contoh, jika sebuah kalimat bernilai benar, maka negasi kalimat tersebut menilai salah. Selain itu, kalimat-kalimat dalam bahasa alami bisa pula dihubungkan dengan operator and dan or dan sebagainya, seperti pada pernyataan-pernyataan logika. Ada thematic rules. Thematic rules dengan bentuk predikat argumen, kata kerja yang sama tetapi memiliki jumlah argumen yang berbeda akan disimpan sebagai arti yang berbeda juga. Pendekatan semacam ini lebih mudah diimplementasikan, namun kurang menjelaskan peranan tiap frase secara tepat. Contohnya pada kalimat pertama yaitu John broke the window with the hammer. Kalimat kedua, the hammer broke the window. Kalimat ketiga, the window broke. Pada kalimat kedua, the hammer dianggap sebagai subjek, sedangkan pada kalimat ketiga, the window dianggap juga sebagai subjek. Untuk mengatasi hal tersebut, Davidson memperkenalkan event yang dengan tujuan menentukan peranan tiap kata atau frase dalam kejadian tersebut. Peran-peranan inilah yang disebut dengan thematic rules. Kemudian selanjutnya ada word sense disambiguation. Terdapat 3 jenis lexical ambiguity atau kerancuan arti yang berhubungan dengan kata, yaitu polisemi, homonimi, dan kategorial ambiguity. Polisemi ialah kata-kata yang memiliki arti yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain. Misalnya kata open, unfolding, expanding, dan sebagainya. Kemudian ada homonimi. Homonimi ini ialah arti-arti yang berbeda dari sebuah kata. Misalnya kata bark yang bisa berarti gonggongan ataupun juga kulit kayu. Sedangkan kategorial ambiguity ialah kata yang bisa berfungsi sebagai jenis kata yang berbeda. Contohnya kata dog yang bisa berfungsi sebagai kata benda ataupun maupun kata kerja. Yang dimaksud word sense ambiguity ini pada interpretasi semantik ialah homonimi. Kategorial ambiguity merupakan masalah yang ditangani dalam proses parsing, sedangkan polisemi merupakan masalah yang ditangani oleh contextual interpretation, karena komputer harus mengetahui ungkapan-ungkapan mana yang memiliki arti yang sama. Untuk mengatasi homonimi akan digunakan teknik selectional recursion dan context attribution. Yang pertama, selectional recursion. Arti dari kata-kata yang dapat berelasi sesuai dengan kelas objek yang dijelaskan. Sebagai contoh di sini kata dog 1 menjelaskan kelas objek dog, atau cat 1 menjelaskan kata objek cat, dan sebagainya. Dog 1 dan cat 1 disebut hubungan yang disjoin karena menjelaskan kedua objek yang berbeda. Namun keduanya bisa pula berada pada kelas yang sama jika menjelaskan kelas objek animal atau kelas hewan.
Selain itu, terdapat pula relasi yang berupa subclass, misalnya antara dog dan mammal, dan relasi yang overlap, misalnya antara pet dan mammal. Kemudian ada juga konteks activation. Teknik ini dapat memilih arti kata yang tepat dalam ruang lingkup yang terbatas, dengan cara mengikut sertakan konteks dalam leksikon. Sebagai contoh, perhatikan arti kata dari pen yang ambiguous pada dua kalimat berikut, yaitu there are pigs in the pen. Pennya itu adalah kandang hewan. There is ink in the pen. Pen itu alat untuk menulis. Arti dari kata pen ditentukan oleh konteks yang ada pada sebelumnya, yaitu pigs yang menunjukkan konteks pertanian, ataupun ink yang menunjukkan konteks penulisan. Posisi kata-kata yang menunjukkan ciri konteks ini tidak harus selalu mendahului kata pen. Jadi kesimpulannya, dari hasil makalah ini ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, tidak ada metode parsing yang ideal untuk segala masalah dalam natural language processing. Pilihan metode parsing yang digunakan harus dilakukan secara jeli, dengan memperhatikan kompleksitas grammar dan kebutuhan dari aplikasi juga. Jika aplikasi NLP yang dibuat menggunakan grammar yang kompleks, maka parser yang menggabungkan metode top down dan bottom up merupakan pilihan terbaik karena mengatasi kekurangan pada masing-masing metode. Thematic rules lebih menguntungkan dalam pembentukan logical form dibandingkan dengan hubungan predikat terargumen biasa, karena lebih memperjelas peran tiap elemen kalimat dibandingkan dengan predikat argumen biasa. Word sense hierarchy yang digunakan oleh selectional regression sangat membantu dalam melakukan proses word sense disambiguation sehingga lebih baik dibandingkan konteks activation. Oke, baiklah, inilah hasil penjelasan dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.